Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Nasifa Ladevia. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang teori resepsi lagu dari Tulus yang berjudul Langit Abu-Abu. Sebelum masuk ke pembahasan, aku akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari teori resepsi. Teori resepsi. Teori ini dikemukakan oleh kritikus asal Jerman pada tahun 1960-an, yakni Gauss, yang berpendapat bahwa pada akhirnya seni itu akan kembali kepada masyarakat karena merekalah yang akan menentukan dan menikmatinya. Seni itu bagus atau tidaknya ialah masyarakat yang menilai. Di dalam teori resepsi, masyarakat terbagi dua, yaitu masyarakat yang disiapkan dan masyarakat yang tidak disiapkan. Masyarakat yang disiapkan ialah masyarakat para akademisi yang memang ialah belajar teori sastra, dan masyarakat yang tidak disiapkan ialah masyarakat beragam yang mana ia menilai karya sastra dari ilmu yang ia miliki. Kita bisa mendapatkan resepsi dari masyarakat itu dengan berbagai cara, berupa wawancara baik secara langsung maupun tidak langsung, serta penyebaran angket baik terbuka maupun tidak. Di sini aku menggunakan metode wawancara secara tidak langsung kepada narasumber dengan 5 pertanyaan yang dilontarkan sesuai dengan daftar isi. Perlu diingat, wawancara ini belum bisa menyimpulkan secara keseluruhan mengenai gagal atau tidaknya misi utama dari karya sastra, yakni sebagai media untuk mengantarkan pesan, pikiran, ide, dan gagasan dari si pengarang atau penyair. Sebelumnya, lagu Langit Abu-Abu ini rilis pada tahun 2016 dan merupakan salah satu lagu dalam album yang bertajuk Monokrom. Baiklah, langsung saja kita masuk ke sesi wawancara tertutup ini. Pertanyaan pertama, lagu Langit Abu-Abu milik Tulus ini ceritain tentang apa sih menurut kamu? Menurut saya, lagu Tulus Langit Abu-Abu ini menceritakan tentang kekecewaan dari seseorang yang tulus dengan seseorang yang meninggalkan dia di saat dia lagi sedih. Menurut saya, lagu Tulus Langit Abu-Abu ini berceritakan tentang seseorang yang ketika ada butuh atau perlunya saja, tetapi ketika keperluannya sudah terpenuhi oleh kita, dia bakalan pergi ninggalin gitu, seolah-olah nggak terjadi ada apapun gitu waktu itu. Kayak kita punya teman dari lama, sahabatnya gitu kan, terus dia jumpa dengan teman barunya. Pas dia lagi bertengkar atau lagi enggak baik-baik gitu hubungannya dengan teman barunya ini, dia bakalan datang minta tolong ke kita gitu loh maksudnya. Menurut saya, lagu Tulus Putih Abu-Abu ini menceritakan tentang kekecewaan seorang pria terhadap pasangannya karena pasangannya ini meninggalkan dia. Menurut pendapat saya sendiri, lagu Tulus Abu-Abu ini menceritakan tentang orang yang ditinggal sama orang yang mereka suka. Menurut saya, lagu Tulus Abu-Abu ini sendiri menceritakan tentang kegalauan seseorang karena telah dikecewakan oleh pasangannya. Pertanyaan kedua, menurut kamu lirik lagu Langit Abu-Abu itu gimana? Liriknya punya makna yang dalam yang juga bisa kita rasakan, dan tiap liriknya juga punya makna tersirat yang dapat kita ambil atau pahami ketika menghayati lagunya. Lirik lagunya itu bagus, keren pokoknya, bikin ketagihan kalau dengarnya. Maknanya yang disampaikan mendalam banget. Menurut saya, tentang lirik lagunya, apabila kita membedahnya secara mendalam, tentu kita dapat mengerti lebih tentang apa makna yang ada di dalam lirik lagunya. Tetapi kalau kita hanya mendengarnya secara sekilas, tentu saja kita tidak akan mendapatkan makna yang sangat dalam. Liriknya bagus, kayak rasa yang disampaikan itu benar-benar nyampe ke pendengar lewat lirik-liriknya, dan kita bisa ngerasain ya gimana perasaan itu.
lirik lagunya itu sangat dalam karena kata-kata yang dipilih itu emang benar-benar bagus, sehingga pendengarnya terbawa suasana deh sama lagunya. Pertanyaan ketiga, kalian tahu lagu Langit Abu-Abu ini dari mana? Pertama kali dengarnya waktu masih sekolah di SMA, dengar teman muterin lagu ini karena dia galau. Pertama kali dengar lagu ini tahun 2019 waktu ada lomba libas di sekolah. Pertama kali saya tahu lagu ini dari YouTube karena saya sedang mencari lagu-lagu Tulus. Pertama kali tahu lagu ini waktu Tulus nyanyiin di TV deh kayaknya. Tahu lagunya itu dari teman karena teman sering putar, dan lama-kelamaan jadi suka deh. Pertanyaan keempat, terus kamu suka nggak sama lagu Langit Abu-Abu ini? Alasannya apa? Suka karena enak aja musiknya, terus suara Tulusnya juga bagus dan liriknya keren sih. Saya pribadi suka lagunya karena lagunya enak untuk didengar dan suara Tulus juga bagus. Aku suka lagu yang dibawain Tulus karena dia tuh beda gitu sama penyanyi yang lain. Lagu-lagunya tuh pilihan diksinya kayak bagus gitu menurut aku. Maknanya juga dalam, pokoknya mantap lah. Saya pribadi suka lagu Langit Abu-Abu dari Tulus ini karena isi dari lagu ini memiliki makna yang dalam dan membuat pendengar bisa merasakan kekecewaan dalam lagu ini. Suka karena lagunya itu bisa menghibur saya secara terus-menerus. Selain itu juga saya juga menyukai karakter dari suara penyanyinya. Pertanyaan kelima, menurut kamu apa makna atau pesan dari lagu Langit Abu-Abu yang dibawakan oleh Tulus ini? Makna atau pesan dari lagu ini adalah kita tidak boleh saling memilih pasangan atau juga kita tidak boleh meninggalkan seseorang di saat dia sedang jatuh. Pesannya itu biar kita bisa ngasih sayang dan perlindungan sama orang yang tepat. Pesan kepada kita agar kita memastikan orang yang kita sayangi dan selalu lindungi itu benar-benar orang yang tepat dan bukan hanya orang yang datang bila ada perlunya saja. Pesan yang ingin disampaikan dari lagu ini yaitu kita nggak boleh jadi orang yang datang pas butuhnya saja atau pas susah. Kita datang ke orang gitu kan, minta bantuan ini itulah. Pesannya itu jangan terlalu berharap kepada seseorang karena tidak ada yang abadi termasuk orang tersebut. Nah, dari keseluruhan wawancara tertutup tadi, dari beberapa narasumber, maka dapat disimpulkan bahwa lagu Langit Abu-Abu yang dibawakan oleh Tulus ini tidak gagal dalam melakukan misi utamanya, yakni karya susastra sebagai media untuk mengantarkan pesan, pikiran, ide, dan gagasan dari si pengarang atau penyair, yang mana itu semua terbukti dari jawaban setiap narasumber mengenai lagu ini yang menceritakan tentang seseorang yang ditinggal oleh orang yang ia sayangi, padahal orang yang pergi itu telah dibantu. Orang itu hanya datang ketika dibutuhkan saja, lalu setelah kebutuhannya terpenuhi, maka ia akan pergi seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Selain itu, setiap narasumber tidak hanya sekedar suka dengan lagu tersebut, yang mana membuktikan bahwa apresiasi narasumber terhadap karya sastra itu tidak berada di tingkat bawah. Nah, cukup sekian pembahasan tentang teori resepsi kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di vlog selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.